yang melihat intervensi negara penting dalam ekonomi atau state intervention itu, ya, juga dikenal dengan teori developmental state, ya. Ya, developmental state, ya. Developmental state, ya. Saya hapus dulu. Develop biar tegas tulisan bahasa Inggris, ya. Developmental state. Nah, developmental state ini adalah teori yang lahir dari pengalaman di negara-negara Asia, ya. Asia. Nah, jika Adam Smith percaya bahwa mekanisme pasar lah yang akan mendorong kesejahteraan tanpa perlu intervensi negara. Nah, beda dengan di Asia, ya. Misalnya contoh negara-negara seperti sukses, negara seperti Taiwan, Korea Selatan, Jepang, ya. Mereka bisa bangun negaranya menjadi welfare sejahtera itu karena intervensi negara, ya. Inilah yang dituliskan oleh yang dikatakan oleh Robert Wade pada tahun 90, ya. Dia menulis buku tentang ini, ya. Dia mengatakan bahwa sukses of Taiwan dan Korea itu adalah karena intervensi negara, ya, untuk membangun international competitiveness, ya. Jadi dia membangun ini percaya bahwa mekanisme pasar internasional itu penting, ya. Pasar internasional itu penting, berdagang dengan negara lain itu adalah suatu hal yang penting, ya. Jadi mereka juga mendukung itu, ya, pasar internasional, free market, ya. Tapi untuk menciptakan competitiveness, ya, daya saing, maka negara perlu intervensi, ya, dalam menciptakan daya saing produk-produknya, daya saing produk, ya. Misalnya seperti mobil Toyota misalnya, negara intervensi di awal-awalnya, ya, termasuk juga mobil-mobil Kia, mobil-mobil Jepang, ya, mobil-mobil buatan Korea, elektronik Korea, ya. Jadi mereka tidak percaya bahwa perusahaan nasional itu akan dengan sendirinya akan menciptakan daya saing, ya kan? Seperti mekanisme yang dipercaya oleh mekanisme pasar. Ya, mereka mengatakan bahwa untuk bersaing di pasar internasional, ya, negara perlu menciptakan daya saing itu, membantu dengan melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar, ya. Makanya kemudian kebijakan untuk menciptakan daya saing itu kan macam-macam, ya kan? Misalnya memberi subsidi kepada mereka yang perusahaan-perusahaan besar yang menciptakan produk-produk industri misalnya, kita melakukan proteksi, ya, untuk melindungi produk-produk dalam negeri itu dari ketika misal kita pernah kenal dengan istilah dalam teori ekonomi kita mendengar istilah, ya, infant itu baby lah, infant industry protection, ya, atau proteksi industri bayi, ya, atau bayi yang baru, industri yang baru berkembang itu diproteksi oleh negara, ya. Itu ide yang muncul di Asia, ide developmental state itu, ya. Artinya negara itu harus intervensi, ya. Tidak boleh negara lepas tangan seperti yang diinginkan oleh ekonomi neoliberal, ya. Neoliberal percaya bahwa mekanisme pasar lah, ya, karena self interest, ingin memaksimalkan keuntungan, orang menciptakan efisiensi, menciptakan persaingan. Nah, lalu mereka percaya bahwa mekanisme itu harus melalui menciptakan daya saing, ya. Pada awal-awalnya mereka melakukan namanya infant industry protection, ya. Mereka tidak langsung menyerahkan industri itu atau barang-barang itu, ya, atau barang-barang itu ke pasar bebas, tapi mereka melakukan infant industry protection yang berupa misalnya proteksi pajak, tarif, ya. Proteksi itu bisa berupa tarif, ya, tarif dan bea, ya, pajak, ya, terhadap barang-barang dari luar. Nah, apakah Indonesia menerapkan itu, ya? Pada masa awal-awal Orde Baru, Indonesia sempat meniru ini, ya, terutama industri mobil Timor misalnya, bukan pada masa awal tapi pada masa akhir, ya.
Pak Harto itu punya program mobil nasional atau mobil Timor ya, yang sebenarnya merupakan bentuk cikal bakal industri mobil nasional ya. Kalau kita sekarang punya SMK ya, sampai sekarang nggak jelas tuh SMK ya. Tapi dulu Pak Harto punya program industri mobil nasional yang merupakan bentuk dari Infant Industry Protection-nya ya, dengan cara tadi tarif pajak, tarif dan bea. Namun kemudian ide ini berakhir dengan jatuhnya Orde Baru ya, mobil Timor akhirnya tidak lagi menjadi mobil nasional hingga sekarang ya. Lalu pertanyaannya adalah apakah Infant Industry Protection itu ya, Infant Industry Protection itu asli atau original dilakukan oleh negara Asia, dilakukan oleh negara di Asia ya. Ternyata tidak ya. Kalau kita lihat misalnya Presiden Amerika ya, yang pertama kali melakukan state intervention itu ya, justru Amerika termasuk yang pionir dalam melakukan hal state intervention pada industrinya ya. Pada industrinya ini, kalau kita bicara pembangunan sebagai industri ya, misalnya Presiden Amerika bernama Alexander Hamilton ya. Alexander Hamilton adalah Presiden Amerika yang menerapkan kebijakan tadi, Infant Industry Protection ya. Apa yang dilakukan dia ya? Jadi jika satu negara itu ingin menciptakan negara industri ya, maka mereka harus melindungi industri-industri baru tadi dari mana? Dari kompetitor yang telah besar ya. Logika sederhananya gini, kalau kita disuruh lari ya, maka anak kecil itu nggak bakalan menang dengan orang yang sudah dewasa. Maka dia perlu dilindungi ya. Dilindunginya dengan apa? Dengan berlari dengan seumuran dia, dilatih. Nah, setelah dia dewasa, maka dia bisa berkompetisi sama dengan pelari-pelari yang sudah senior ya. Itu logika sederhana ya. Kemudian kenapa kompetisi itu tidak akan fair kalau orang baru muncul di industri tiba-tiba disuruh berdagang secara bebas ya, di sebuah pasar bebas. Nah, inilah kemudian menjadi jadi kebijakan Hamilton di Amerika ya. Jadi kalau Amerika sekarang mendukung kebijakan free trade atau liberalisasi perdagangan ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, tidak selamanya Amerika juga melakukan free trade ya. Kenapa sih negara-negara maju ingin free trade? Ini pertanyaannya. Ya karena mereka sudah menjadi industri yang besar ya. Industri yang besar ya. Kalau orang itu udah besar, pengennya ya menangnya lawan orang-orang yang baru itu. Makanya mereka tidak suka yang namanya proteksi karena akan merugikan industri besar ya. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh Amerika ya di awal sebagai negara industri ya. Jadi sebenarnya ide tentang state intervention itu tidak originally dari Asia ya. Kalau kita perhatikan ya, ternyata Amerika juga melakukan hal yang sama ya. Kalau di Eropa gimana ya? Oke lah, kita lihat misalnya negara yang juga menjadi penyokong free trade adalah United Kingdom atau Inggris ya, United Kingdom ya. Ya UK itu sama juga ya, mereka pada tahun 1721 misalnya ya. Pada 1721 ada regulasi yang mengatur tentang ya melindungi industri dari mana? Dari negara lain, melindungi industri ya. Melindungi industri mereka dari kompetitor atau pesaing dari luar ya, dari luar. Nah, sama di UK ada regulasi juga. Artinya di awal-awal ketika UK atau United Kingdom menjalankan negara industrialisasinya, dia juga melakukan proteksi juga ya, yang dikenal dengan istilah Walpole 17.2 legislation ya. Jadi ada namanya Walpole ya, Walpole's ya 1721 legislation
ya. Ini adalah peraturan di Inggris yang yang mengatakan bahwa negara perlu namanya melindungi industri baru, ya. Lalu kalau kita perhatikan juga, ya, mungkin hanya Singapura dan Hong Kong, ya, Hong Kong dan Singapura, ya, dua negara yang percaya dengan selamanya, dengan percaya dengan free trade secara bebas di Asia, ya. Hong Kong dan Singapura, ya. Kita perhatikan dua negara kecil ini, ya, adalah negara yang dari awal itu ya percaya dengan mekanisme pasar bebas, ya, free trade. Tapi apakah kemudian negara ini benar-benar percaya dengan mekanisme bahwa semuanya diatur oleh negara? Enggak. Kalau kita lihat Singapura misalnya, ya, Singapura itu Temasek adalah perusahaan terbesarnya, ya, BUMN terbesar di Singapura, dan itu adalah BUMN, ya. Makanya Singapura, bahkan 90% tanah di Singapura, tanah yang dimiliki oleh negara, oleh BUMN, bukan dimiliki oleh perusahaan private sector, ya. Properti di Singapura itu dimiliki oleh pemerintah, bukan oleh pihak yang selayaknya memberi yang biasanya di dalam textbook neoliberal dikatakan sebagai pihak yang seharusnya berperan penuh yaitu private sector. Tapi justru di Singapura yang berperan penting adalah itu tadi Temasek BUMN. Makanya ada istilah di majalah Economist itu dengan istilah state capitalism, ya, untuk melihat bagaimana mekanisme pasar, tapi pelaku pasar adalah BUMN atau state owned enterprise, state owned, bahasa Inggrisnya itu state owned enterprise, ya. Oke, kita ketemu lagi di slide berikutnya, di pertemuan berikutnya, karena ini kepanjangan kalau lebih dari 17 menit, ya, lebih dari 20 menit. Nanti kita potong-potong videonya agar kalian secara mudah dan murah dalam menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.